Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Nadia. Apakah hari ini sudah antri minyak goreng? Kali ini Nadia mau membagikan info terbaru terkait minyak goreng. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengajak masyarakat untuk tidak panik terhadap kelangkaan minyak goreng. Karena pemerintah akan terus berupaya menjamin ketersediaan stok minyak goreng dan menjamin kestabilan harganya. Yuk tonton terus info dari Nadia. Cuma di Just Info. Ya cuma info. Jangan baper. Kelangkaan minyak goreng masih saja terus terjadi. Hal ini pun ditandai oleh beredarnya banyak video masyarakat yang sedang antri membeli minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Banyak spekulasi yang berkembang atas kelangkaan ini. Kementerian Perdagangan menduga jika masyarakat banyak menimbun minyak goreng di dapur-dapurnya. Ayo ngaku siapa yang nimbun minyak goreng? Dalam konferensi pers terbarunya Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 Kementerian Perdagangan melihat ada kerancuan terhadap distribusi minyak goreng ini, di mana pasokan atau stok minyak goreng ini sudah sangat cukup di pasaran. Tetapi karena di pasar-pasar tradisional harganya tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka masyarakat memilih untuk membeli di retail modern untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Pemerintah pun mengingatkan para penjual minyak goreng ini untuk tidak bermain-main dengan harga. Masyarakat pun diminta partisipasinya jika menemukan kecurangan-kecurangan untuk melaporkannya agar bisa ditindak secara hukum. Kami ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama yang mengikuti daripada tata niaga minyak goreng adalah minyak tersebut adalah minyak pemerintah dalam program DMO. Jadi penyesuaian dengan harga adalah ketentuan mesti mengikuti ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kami ingin mengingatkan sekali lagi dengan ketersediaan dan besarnya jumlah yang sudah digelontorkan lebih dari cukup untuk kepentingan nasional. Kami ingin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk melaksanakan tata niaga di luar hal tersebut. Kami melihat ada beberapa kerancuan-kerancuan di pasar. Tadi kami beserta Kepala Badan Pangan Nasional sudah melihat, memberikan sampling di salah satu pasar di Jakarta. Kita sudah melihat barang ada di pasar tradisional, tetapi harga tidak sesuai dengan HET. Jadi yang terjadi adalah banyaknya konsumen yang pergi ke retail modern, karena di retail modern harga terjamin sesuai dengan HET pemerintah. Dan ini bisa terjadi adalah orang ngantri di pasar modern atau barang-barang di retail modern dijual di retail tradisional dengan harga yang tinggi. Saya ingatkan sekali lagi, tidak ada lagi stok lama. Kalau memang masih ada stok lama, kita akan verify dan kita akan refraksi daripada stok lama tersebut. Tetapi Bapak dan Ibu, kita minta untuk kalau bisa harus berpartisipasi, semua harus berpartisipasi di dalam proses ini, dan kalau bisa Bapak dan Ibu juga ikut melaporkan kalau ada terjadi kecurangan-kecurangan, karena kami akan menindaklanjutinya secara hukum. Untuk menjamin ketersediaan stok dalam negeri, Kementerian Perdagangan pun membuat kebijakan baru. Kebijakan ini adalah penguatan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya. Pertama, kebijakan Kementerian Perdagangan terkait Domestic Market Obligation, DMO, Domestic Part Obligation, DPO, akan naik dari 20% menjadi 30%. Permendak nomor 8 tahun 2022 adalah kebijakan jangka panjang. Kebijakan DMO dan DPO tetap menjadi kewajiban eksportir CPO, produk turunan CPO, UCO dan biodiesel. Para eksportir itu yang tadinya hanya diwajibkan menjual 20% bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri naik menjadi 30%. Kebijakan ini pun akan diberlakukan mulai besok tanggal 10 Maret tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan stok dalam negeri. Yang kedua, kebijakan harga.
Kebijakan harga masih mengacu pada peraturan sebelumnya yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng yaitu minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, minyak goreng kemasan premium 14.000. Masyarakat jangan khawatir karena kebijakan ini akan berlangsung lama. Ketiga, menegaskan minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan oleh industri menengah dan industri besar. Minyak goreng curah hanya diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan usaha mikro. Keempat, Kementerian Perdagangan memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional dan minyak goreng kemasan di jaringan pasar modern di seluruh Indonesia. Kelima, Kementerian Perdagangan akan menindak tegas oknum yang menimbun dan memainkan harga di pasar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau boleh saya ingin memberikan beberapa hal yang terkait dengan proses daripada DMO ini, yaitu pertama adalah kebijakan Kementerian Perdagangan terkait Domestic Market Obligation atau DMO beserta Domestic Product Obligation sebagaimana diatur dalam Permendak nomor 8 tahun 2022 adalah kebijakan jangka panjang. Kebijakan DMO dan DPO tetap menjadi kewajiban para eksportir CPO, produk turunan CPO, UCO, dan biodiesel. Bahkan kami akan mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan daripada DMO ini akan kami naikkan dari 20% hari ini menjadi 30% untuk besok pagi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk memastikan adanya stok di dalam negeri ini, kita akan naikkan dari 20% hari ini menjadi 30% yang akan diatur berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dan Kemendak akan mengendalikan bahan baku minyak goreng melalui kebijakan DMO dan DPO ini sehingga bahan baku minyak goreng akan selalu terjamin ketersediaannya. Yang kedua, kebijakan Kementerian Perdagangan tentang harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng melalui Permendak nomor 6 tahun 2022 tetap dipertahankan dan akan diperkuat. Kebijakan ini diharapkan dapat terus menjaga stabilitas harga minyak goreng yang tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Harga HET minyak goreng curah sebesar 11.500 per liternya, minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liternya, dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liternya. Di tengah harga CPO internasional yang masih tinggi dan mengingat Indonesia sebagai produsen CPO, peraturan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kenyamanan pada masyarakat karena mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Bapak dan Ibu, saya ingatkan pagi ini saya beserta Kepala Badan Pangan Nasional sudah berkoordinasi dan kami akan berkoordinasi dan akan melakukan peninjauan dan mengatur dengan Mabes Polri untuk memastikan daripada ketentuan HET ini. HET ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, panjang, tidak kurang dari setahun untuk memastikan ketersediaan dan objektivitas, yaitu memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, pemerintah akan melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air, namun pemerintah harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena itu, minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan, terutama oleh industri menengah dan industri besar. Minyak goreng curah harus tetap diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, industri mikro, dan kecil. Saya ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah minyak pemerintah, program pemerintah, dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 dan nomor 7 Perdagangan dan Undang-Undang nomor 9 tentang perlindungan konsumen adalah diperuntukkan kepada masyarakat yang memang menjadi objek daripada peraturan tersebut. Yang keempat, Bapak dan Ibu, Kementerian Perdagangan memastikan pasokan minyak goreng akan tersalurkan kepada seluruh masyarakat. Pasokan minyak goreng curah akan memenuhi seluruh pasar tradisional di Indonesia secara kontinu, konsisten, agar masyarakat
bisa mendapatkan minyak goreng lebih mudah dengan harga terjangkau. Memastikan pasokan dan ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana dan premium di jaringan pasar modern secara kontinu di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan pasar modern ini mudah dikontrol, baik distribusi, harga, dan stoknya, serta mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama di perkotaan dan kota kecamatan. Yang kelima, Bapak dan Ibu, Kementerian Perdagangan bersama dengan Satgas Pangan dan seluruh kementerian dan lembaga akan menindak tegas oknum yang menghambat pasokan dan distribusi dengan cara menimbun, memainkan harga, serta tindakan yang melawan hukum dan ketentuan lainnya. Kami sudah koordinasi dengan melekat dengan Mabes Polri, dan kami ingatkan kepada seluruh yang mengikuti tata niaga perdagangan minyak goreng ini untuk mentaati. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk 1-2 pertanyaan. Saya persilahkan Mbak Ani. Itu dia teman-teman konferensi pers dari Kementerian Perdagangan. Semoga dengan kebijakan baru ini, kelangkaan minyak goreng bisa diatasi ya. Oke. Sekian update informasi dari Nadia. Terima kasih telah menonton. Akhirnya Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.